Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, guys. Hai guys, balik lagi guys. Ya bang, Balik lagi kita. di tes MotoGP Indonesia di sirkuit Mandalika. Ya, untuk motor Eropa nih bang. Motor pabrikan Eropa. Oke, guys, jangan lupa ya, jaga kesehatan dan prokes ketat ya. Betul. Oke bang, sebelum kita lanjut saya mau minum dulu bang, haus. Sebelumnya udah hampir 30 menitan menit. lebih ya? Atau 30 menit lebih kan? Lebih. Lebih ya? Kita Iya. ngobrol. Waduh, Oke. Kita Kita- di mana nih? Kita di mana nih? di kawan kopi bang. Kawan kopi tetap main dong Nih, sini. Kangen sama kopi gula aren nih bang. Nyos. Mantap. Hmm. Juara. Oke bang. Segar. Nah bang, ini menarik nih. Kalau kemarin di tes Sepang, yang juaranya bukan juara ya, tapi yang tercepatnya adalah Ducati. Betul. Dan di sirkuit Mandalika, Honda malah. Honda. Nah, ada apa dengan Ducati? Tapi tadi dulu bang. Betul. Ya, ini pabrikan ada 3 kan? 3. Untuk Eropa maksudnya. Ya, Ducati, Ducati, KTM, KTM, Aprilia. Aprilia. Iya. Kalau kita bicara, ya ini Aprilia dan Ducati, kayaknya mulai so-so nih. Maksudnya ya, tipis-tipis ya, nih. ya. Betul. Kalau betul. dari hasil timesheet-nya ya, Iya. ini agak-agak tipis-tipis nih. Bang, jadi mau mulai dari mana dulu? Ya Ducati dong. 8 motor. Ducati dong. Waduh. Iya. Jadi sebenarnya kalau kita melihat kenapa Ducati, ini kan di hari kedua bagaimana ya adiknya Valentino Rossi, Luca Marini sukses mencetak waktu tercepat. Memecahkan rekor Toprak kan. Ya, itu bukan hampir 1 menit, tapi 1 menit lebih sedikit. 0, berapa gitu lah. Betul. Artinya kalau kita melihat bahwa ini Marini pakai motor Ducati yang tahun 2021 loh. Ya, Dan ini kalau kita melihat sedikit flashback ke belakang, yaitu Enea Bastianini juga 2021. Sebenarnya kalau kita melihat bahwa Ducati ini memang memperlihatkan bahwa motor mereka saat ini 2021 udah cukup kompetitif. Ya. Ini dibuktikan oleh 2 pembalap, Enea Bastianini dan juga oleh Luca Marini. Ya. Nah, sementara untuk yang 2022-nya pada pabrikan yaitu si Pecco Bagnaia dan juga Jack Miller, mereka sebenarnya tidak terlalu memfokuskan banyak hal karena PR dan tugas mereka adalah saat itu bagaimana menguji coba semua perangkat baru, baik itu aerofairing, baik itu elektronik, Ya. baik itu juga yang paling sering kita kelihatan adalah knalpot panjang. Dan jangan lupa, mereka pun sebenarnya di Pramac Racing lewat Johan Zarco itu sedang melakukan riset. yang sama untuk GP22. Iya, dan mereka tuh jangan salah nih. Kalau kemarin itu menggunakan ride height adjuster yang cuman bagian belakangnya, ternyata tertangkap kamera mereka sedang menguji coba yang dua-duanya. Depan belakang nih sekarang. Itu, makanya kemudian sepakat untuk lebih banyak melakukan mileage terlepas dari kemudian ini mesin baru. Ya. Karena kan udah engine freeze, jadi sama hal semangatnya dengan Suzuki, mereka mencoba untuk mengetahui apa sih glitch-nya, apa sih kelemahannya kalau running sampai berapa putaran lap. Dan total untuk Ducati pabrikan kemarin itu hampir 300 lap masing-masing tuh. Wow. Antara Francesco Bagnaia dan Jack Miller. Itu sebabnya pada saat ditanya, wah yang pasti saat ini kondisinya cukup bagus karena semua yang diagendakan pengetesan berhasil dilakukan, kemudian juga sempat melakukan ya time attack kecil-kecilan, waktunya tidak terlalu jauh. Fantastis ya. Ya, artinya masih bisa mengikuti performa mereka dan bahkan Miller dan Pecco Bagnaia optimistis bahwa motor 2022 Ducati Desmo Sedici ini akan lebih baik ketimbang motor yang 2021. Itu, dan bahkan ya kita lihat bagaimana kemarin ya sebenarnya Jorge Martin pun sempat bermain cukup bagus, cuman karena sempat
mengalami insiden terjatuh hingga harus memutuskan mengakhiri tes hari ketiga itu dengan cepat. Sementara Johan Zarco juga ya dia mengakui tidak melakukan time attack. Jadi kayaknya memang Ducati ini mencoba untuk ya istilahnya apa ya, menyimpan kekuatan di atas permukaan, tetapi biarkan para rival-rivalnya melihat, Marini nih, Bastianini nih, gitu yang maju ke depan. Padahal ya, Ducati Desmos edisi 2022 sepertinya sedang diformulasikan jadi motor yang mungkin akan lebih luar biasa lagi, dan bahkan seorang Quartararo di hari pertama bilang, cukup kaget dengan Ducati, kemudian Honda dan Suzuki. Lah, Yamaha nih gimana? Itu yang menjadi pertanyaan besar. Artinya ya hal yang wajar bagaimana nantinya si juara dunia MotoGP 2021 Quartararo ini sangat mewaspadai Ducati. Ya itu karena tadi dari sisi pasukan juga lebih banyak. Ada 8. Iya. Ya paling kecil sih sebenarnya Suzuki ya. Betul. Cuma 2 gitu. Cuma 2, dan Aprilia cuma 2. Iya. Cuma 2. Betul. Aduh. Nah, tapi ini lagi-lagi sih Bang, tadi gue tertariknya bahwa ini lagi-lagi tim satelitnya loh. Iya. Yang menonjol. Betul. Bukan tim pabrikannya gitu loh. Betul. Tapi ternyata itu ya. Sengaja kayaknya. Betul, bahwa ini menunjukkan 2021 udah kayak begini nih. Asian nakut-nakutin, ayo lu saya war gitu, nakutin. 2021-nya ya di tangan ya istilahnya pembalap satelitnya kayak begini nih, padahal baru musim lalu kan jadi rookie, sekarang udah cukup bagus. Bagaimana dengan pabrikannya? Ya sedikit seperti itu agar mungkin Ducati tidak lantas ya dianggap punya, dia kan udah bosen juga kan menggelontorkan banyak dana, tapi hasilnya cuma juara konstruktor nih tanpa juara dunia pembalap. Ini yang mungkin langkah yang coba agak berbeda loh kan oleh Ducati di tahun 2022 ini. Tapi itu kalau kita bicara tentang ya Ducati ya Bang. Walaupun sebenarnya bisa dimasukin dalam rekor atau sejarah nggak sih Bang? Kalau Francesco Bagnaia itu adalah pembalap MotoGP yang pertama jatuh di sirkuit Mandalika. Ya mestinya bisa itu. Bisa ya? Bisa. Sekedarnya aja guys, sekedar apa ya? Dia karena kan baru kemarin dipakai pertama kali. Iya. Bukan cuma dia kan, temen. Pertama. Iya pertama, yang kedua kan ini temen di satu akademinya. Bezeki. Aduh. Nah, terus Jorge Martin juga. Iya, Ducati juga. Ducati banyak jatuh loh. Emang karena memang ini sirkuitnya karena paling banyak juga sih, ada 8 motor. Satu itu, kedua memang kadang kalau pamannya enggak sadar diri, ini kebablasan gitu, karena beberapa tikungan ini asik nih dibahas kenceng-kenceng, tiba-tiba ada yang blind spot, lupa. Itu dia. Karena waktu gue nyobain di sana tuh, walaupun emang kecepatan rendah, tapi tetep kok. Kerasa, maksudnya bisa kerasa. Wah ini nih blind spot nih. Iya. Lo harus hafal bener nih racing line di sini gitu kan. Betul. Nah itu pelan gua. Apalagi mereka yang kecepatannya tinggi kan. Top speednya aja kemarin ya paling tinggi itu 314. 314-an ya? 314-an iya. Artinya luar biasa. 314 untuk motor MotoGP di sirkuit Mandalika. Sedangkan untuk motor WSBK yang pernah gue tulis berdasarkan hasil tes, hasil race kemarin itu 290 oleh Alvaro Bautista pakai Honda. Ducati sekitar 28 berapa gitu ya. Iya. Nah, berarti kan 314 ini 290. Iya, jauh banget ya. Sekitar 20 km per jam selisihnya. Wah, gila guys. Lumayan kenceng ya. Makanya waktunya bisa tembus 131,060 gitu kan. Itu dengan kondisi saat ini. Nanti nih kalau benar-benar clear, tidak ada istilahnya hal yang serupa, bisa 130. Gue nanya ke Om Farid Sungkar, ya salah satu senior di dunia balap Indonesia, dan juga racing komite ya di banyak event lah dia kan. Dia bilang itu baru tes kata dia. Masih 131 kok. Ntar balapan juga
untuk kualifikasi bisa tembus 129. Kata dia gitu. Ya, atau 130 kata dia gitu. Wah, ini ngeri nih 129. Betul. Untuk kualifikasi tahu sendiri kan. Yang tadi Bang Joni bilang time attack, bensin nggak terlalu penuh. Ban baru, lagi. Udah. Bisa tembus gitu ya. Setuju. Nah, itu Ducati. Kita bicara tentang KTM, Bang. Oke. Ini agak sedikit berbeda ketimbang di ya tahu sendiri. Betul. Sepang, iya. Ini baik itu Brad Binder, betul. Baik itu Miguel Oliveira. Iya. Ini agak sedikit lebih percaya diri. Hari pertama bahkan mereka bisa bermain di 2 besar. Bahkan hari kedua Brad Binder ya? Iya, Brad Binder. Ya istilahnya dari pagi sampai siang itu dikuasai oleh Brad Binder. Pertama dia. Iya, itu pertama. Iya. Sebelum akhirnya di finalnya diambil oleh Luca Marini. Iya. Nah, Bang, ini kan kita pernah bicara bahwa salah satu yang menjadi perhatian KTM untuk di sirkuit Mandalika adalah suhu panas. Betul. Grip aspal yang lebih baik daripada Sepang. Iya. Ini akan mempengaruhi ya dia lagi nih. Iya. Karakter motor dia yang kerap menggunakan ban keras. Keras, betul. Menurut Bang Joni? Setuju. Ini gimana nih kemarin nih? Jadi saya yakin seandainya kemarin cuacanya stabil dan bahkan kalau kita mengacu ke suhu kalau umpamanya kering itu 30 dan bahkan waktu kemarin hujannya suhu aspalnya bisa sampai 50. Gua ngeliat di Ducati ditembak, Bang. 61 suhu aspal loh. Itu artinya bener-bener klop dengan karakter si motor KTM RC16 yang memang cukup ampuh di kondisi cuaca panas, kemudian aspal yang tanda petik high grip. Ya. Nah, kalau ngomongin soal high grip kemarin sebenarnya nggak terlalu high grip karena kotoran, Bang. Kotoran, betul. Nah, ini sebabnya di saat kemarin itu agak sedikit juga mereka bisa melakukan simulasi di saat kondisi hujan. Nah, kita tahu bahwa dengan karakter hujan ini, V4 benar-benar sangat diuntungkan ketimbang dengan inline. Karena inline ini kita ketahui, ya beberapa pembalap merasakan agak sedikit powernya tuh tidak merata, power delivery-nya itu agak cukup bagus sehingga malah buat motor tidak stabil. Nah, sementara KTM RC16 tidak seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, lagi-lagi seperti yang tadi dijelaskan Eka bahwa di Sepang kemarin pun mereka fokus soal bagaimana pemilihan ban medium dan bahkan juga soft. Karena mereka lagi-lagi menjadi perkara adalah mereka tidak cukup bagus di saat time attack. Jadi di saat time attack kan membutuhkan ban soft, dia malah loyor, susah nikung, beloknya susah. Nah, ini yang menjadi problem. Jadi sepertinya ini sudah mulai ditemukan formulasinya, meskipun ya mereka bilang bahwa kemarin tuh pure, asli, murni. Mereka menginput data sebanyak-banyaknya terkait sirkuit Mandalika karena mereka ingin bisa tampil cukup istilahnya bersaing dengan pabrikan-pabrikan lain nanti di saat balapan. Itu diungkapkan oleh Brad Binder dan juga Miguel Oliveira. Dan dalam artian juga ini ya tanda tidak ingin sesumbar lah, jangan sampai ntar sumbar ini ya kan lagi ribut kan kemarin-kemarin Pat Derer dengan Ducati soal ya proses pembibitan pembalapnya. Ini mungkin KTM sadar tidak coba untuk memperkeruh suasana, jadi lebih baik menggali, mendapatkan data sebanyak-banyak mungkin soal sirkuit Mandalika, karakternya nanti, dan bahkan mereka sampai fokus udah langsung itu kan nih, ntar cuacanya gimana nih. Padahal kan itu baru ketahuan dari ramalan cuaca, mereka sudah memperhitungkan hal itu dan mungkin nanti akan melihat ya bagaimana settingan yang mereka dapat setelah 3 hari tes di Mandalika. Nah, ini menjadi menarik juga. Kayaknya mereka juga lebih puas dengan aerofairing yang baru sekarang nih ya. Iya. Walaupun kalau kita lihat tampak depan, cover depan itu nggak terlalu banyak perbedaan. Iya. Tapi kalau kita bicara ke samping, ini agak sedikit mirip dengan Ducati. Airflow-nya. Betul. Ada sedikit aerofairing ya kotak lah ya di sisi samping, Bang. Dan satu hal lagi, air intake dia itu seperti ada double.
Ini yang kalau mamanya double ini sebenarnya untuk satu bisa fokus ke bagian mesin, satu lagi untuk bisa mendinginkan bagian yang kayak radiator atau apa. Ini persis seperti metode yang diterapkan di mobil F1, di mana mobil F1 dengan sistem MGUH ini membutuhkan air intake yang berbeda-beda. Jadi kalau kita lihat F1 tuh bahkan ada beberapa bagian intake gitu. Nah ini coba diterapkan KTM karena KTM ini juga agak sedikit revolusioner. Kalau kita pernah lihat bagaimana dia menggunakan fairing yang sirip view tuh untuk bisa memecah angin, sehingga bisa membuat istilahnya faktor drag atau airflow ke belakang itu bukan menjadi menguntungkan buat pembalap di belakang, tapi malah membuyarkan pembalap yang mencuri angin di belakangnya. Jadi ya ini salah satu terobosan dan mereka sepertinya cukup puas. Nanti kita akan lihat nih di Qatar nih, karena di Qatar ini akan menjadi penentuan tersendiri karena ya dengan kondisi cuaca yang di malam hari namun di gurun pasir, ini kita akan lihat apakah ya formulasi dan riset seorang KTM terkait dengan proses pemilihan ban, kapan dia harus menggunakan soft, kapan harus menggunakan medium, ini akan benar-benar ada hasilnya. Nah, oke. Nah, kalau kemarin kita bicara ya itu kan KTM kan ada pabrikan dan juga satelit ya. Untuk Remy Gardner kayaknya dia belum terlalu mau memaksakan. Betul, karena masih proses penyembuhan dan dia merasakan ya masih merasakan sakit, tapi udah lumayan lah deh. Lumayan, tapi itu makanya dia nggak mau terlalu memaksakan di Mandalika, Bang. Betul. Karena dia lebih ngejar untuk ke Maret Qatar. Siap di Qatar. Mandalika yang penting dia cukup dapat hasil tes datanya seperti apa, betul, untuk dikembangkan nanti di sesi race-nya aja. Iya. Menurut Remy Gardner. Tapi yang sayang sih itu Raul Fernandez nih. Ya efek kayak itu kan, kayak Marc Marquez ya. Tapi untungnya ya, beruntungnya nggak mengalami diplopia. Iya, nggak. Cuma memang hanya sensasi dia aja pada saat dia tuh mengalami insiden yang cukup fatal di hari kedua. Kemudian dia dibawa ke klinika mobile, kemudian di assessment dan ternyata tidak apa-apa. Pada saat hari ketiga dia malah merasakan katanya agak linglung. Linglung pada saat dia ngegas, padahal kecepatan belum sampai 200 tapi udah kayak melebihi. Kencang. Wah, ini sampai akhirnya kejadian jatuh lagi. Ya. Nah, diputuskanlah untuk tidak balapan di hari ketiga. Sangat merugikan, cuman memang ya lebih baik lah, semoga nanti di Qatar Raul Fernandez kondisinya sudah lebih fit lagi dan bisa balapan. Karena gue ngeliat Raul Fernandez ini agak sedikit apa ya, bisa jadi kuda hitamnya di 2022 nih. Satu hal, dia pembalap yang bisa cepat beradaptasi, dan dibuktikan dia langsung bisa. Sebenarnya kalau kemarin nggak masalah, mungkin dia menjadi the best rookie di saat tes pramusim. Itu tuh. Ya apa ya, adaptasinya cepet, gayanya seruntulan juga kayak Marc Marquez waktu awal-awal gitu kan. Wah, ini kuda hitam nih gue bilang nih. Nah, itulah tentang KTM, guys. Jadi semoga ya seperti yang kita bicarakan waktu itu, Bang. Nih kayaknya ya agak-agak disembunyiin dulu dikit nih. Iya, nggak mau sekarang ya kebanyakan tim pokoknya lebih cenderung di bawah permukaan karena memang setelah engine freeze-nya kan banyak terobosan, banyak riset yang dilakukan yang bisa dilakuin. Iya. Nah, kita bicara soal Aprilia. Aprilia nih apa ya? Udah mulai ngeri-ngeri sedap nih. Ngeri-ngeri sedap. Jadi baik itu di Sepang, baik itu di Mandalika, Alex Espargaro dan Maverick Vinales udah sedikit menunjukkan tanda-tanda RSGP 2022 motor yang berbahaya. Kalian harus waspada. Kode keras pokoknya nih, kode keras waspada. Waspada lah. Kayak siapa tuh? Iya. Nah, Bang, nih dari hasil yang di Mandalika. Apa yang didapat oleh Aprilia nih, Bang? Terutama ya Alex Espargaro nih. Ya. Jadi kalau kita melihat agak sedikit kontras ya hasil antara Sepang dan Mandalika, di mana Sepang mereka tampil ya sampai bela-belain dan melakukan time attack. Ya, di Mandalika ini karena kondisi sirkuit yang memang
ya sejak hari pertama ini belum terlalu membaik, Ya. Aprilia tanda petik sedikit main aman. Oke. Bagaimana dia coba untuk mencari data sebanyak mungkin, dan kemudian juga ini sempat lucu juga sih terlontar dari Maverick Viñales. Jadi ya kita mau coba time attack, tapi ya pokoknya jangan cari perkara, jangan jatuh dulu, jangan apa, karena mereka benar-benar ingin tahu sejauh mana nih paket dari RSGP 2022 tanpa perlu ada kejadian yang tidak diinginkan. Itu sebabnya pada saat kejadian ya, makanya Alex Espargaro kan sampai marah banget tuh, sampai berkomentar, saya nggak mau turun tuh. Karena dia juga jatuh, Bang. Iya, dan dia bilang, saya tuh nggak mau turun, cuman karena Massimo Rivola aja yang nyuruh, kayak gitu. Kalau bos saya nggak nyuruh, saya nggak akan turun. Betul. Nggak akan masuk. Bukan masuk ini. Track. Ya, karena kalau kita lihat bahwa Aprilia ini udah mulai mendapatkan info yang bagus, paket yang cukup kompetitif, terlepas dari diuntungkan bahwa mereka berstatus konsesi kan, karena dia akan punya waktu tersendiri, bisa melakukan tes private sendiri, dan bahkan alokasi mesin tersendiri. Tapi setidaknya Aprilia ingin segera istilahnya mengikuti jejak KTM yang mungkin secepat mungkin terlepas dari sebagai tim non konsesi. Nah, kita akan lihat, dan bagaimana kemarin ya seorang Alex Espargaro cukup bagus juga, konsisten, meskipun di dua hari terakhir gara-gara kejadian itu agak sedikit main aman. Begitu juga Maverick Viñales. Tapi kalau kita melihat bahwa yang paling akan kita tunggu-tunggu adalah bahwa benar tahun lalu aja kan di Qatar mereka sempat cukup mengejutkan kan. Bahkan ya kita selalu bilang kalau start jangan di depan motor Alex Espargaro. Jadi kalau bisa di depannya nih, kalau di belakangnya jangan di belakang dia. Udah susah nyalipnya. Iya. Meskipun ya waktu itu kan ya tunggu aja, cuma kan kelamaan di belakang akan susah ke depan. Jadi keburu yang depan kejauhan ya. Keburu kejauhan. Nah, mungkin tahun ini Aprilia akan lebih kuat lagi. Jadi dengan harapan juga bahkan Maverick Viñales sendiri ya optimistis bahwa langkah yang tahun lalu dianggap kontroversial, dia memotong kontrak dengan Yamaha dan bergabung dengan Aprilia ini sempat menjadi cibiran, dia akan tunjukkan bahwa ini langkah itu tidak sia-sia. Karena ya kalau diakui oleh Maverick Viñales, bahwa ini masih belum terlalu sesuai dengan gaya balap gue yang di 2022 ini. Tapi setidaknya gue akan membuktikan bahwa ini motor cocok dengan gaya balap gue. Dan dia akan digiring untuk menjadi cocok lagi dengan gaya balap dia. Ini sebenarnya kontroversi nih antara Alex Espargaro dengan Maverick Viñales. Tapi dua-duanya sama sih, sebenarnya agresif ya. Jadi Aprilia tuh nggak terlalu bingung, nggak kayak ya mungkin KTM. Brad Binder agresif, tapi Oliveira smooth. Ini agak bingung kan. Nah, kalau dia Aprilia kayaknya bisa dipadu-padankan lah. Iya. Tapi yang menjadi menarik, Bang, ini kalau kita bicara tentang ya Aprilia. Kalau menurut gue ya, pendapat pribadi gue. Aprilia harus bisa lebih melompat lebih jauh lagi untuk ya menghadapi MotoGP 2022 ini. Karena kenapa? Di 2 tahun ke belakang mereka udah sangat diuntungkan dengan engine freeze, betul. Mereka sebagai tim konsesi menjadi lebih leluasa untuk bermain, mengembangkan mesin motor, mengembangkan aerofairing. Betul. Jika dibandingkan dengan tim pabrikan lain dan tim-tim yang lain. Nah, sekarang engine freeze-nya dicabut. Walaupun dia masih tetap memegang tim konsesi. Betul. Tapi udah nggak bisa santai nih. Iya. Udah harus menemukan bener-bener ritmenya seperti apa sih? Setuju. Apa yang dibutuhkan Aprilia seperti apa sih? Ini harus bener ditumbuh bener-bener harus ditemuin. Harus dilakukan oleh Aprilia di 2022 ini. Kalau enggak di 2023 nanti, wah tinggal lagi. Bahaya lagi tuh. Bisa disikat lagi sama Honda, sama Ducati. Wah, Yamaha. Iya. Bisa disikat tuh. Oke, Bang. Siap. Nah, guys, itulah sedikit ulasan tentang tentang motor-motor di
pabrikan Eropa. Di tes pramusim MotoGP 2022 Mandalika. Nah, Bang, tapi kalau menurut lu nih Bang ya, iya. Ini apa ya, kita nerawang gitu ya. Untuk di Qatar, antara 3 ya motor pabrikan ini. Iya. Ducati, Aprilia, KTM. Menurut Bang Joni, mana yang akan lebih apa ya? Ducati sih kalau saya lihat. Lebih juara. Sama Ducati, ya mungkin Aprilia akan membuktikan nih yang awalnya cuman motor separuh nafas, yang ntar di separuh balapannya ngos-ngosan, mungkin dia akan sampai akhir cukup kuat. Nah mungkin KTM nih akan juga lebih baik karena ya Brad Binder dan Miguel Oliveira juga kan udah tahun ketiganya di KTM pabrikan, artinya mereka akan berusaha semaksimal mungkin. Oke, jadi lebih kepada Ducatinya ya? Ducati, sedangkan Desmose di GP. Sedangkan untuk Aprilianya masih ya di bawahnya Ducati nih? Di bawah Ducati, tapi mungkin mulai istilahnya dari cuman kuat separuh balapan, hanya misalkan umpamanya Qatar 20 lap, hanya 10 lap terus ngos-ngosan, tapi ini mungkin utuh 20 masih bisa bersaing gitu. Karena ya seperti tahun lalu kan Bang? Iya. Yang menjadi permasalahan dari Aprilia adalah durability. Durability, betul. Nah mudah-mudahan aja nih di 2022 ini durability itu teratasi, betul. Teratasi. Oke, guys. Bang. Siap. Ini kan tes MotoGP Mandalika udah selesai. Iya. Gue penasaran dengan apa yang terjadi di Mandalika kemarin nih. Iya. Kebetulan nih, ya salah satu apa ya? Temen kita kan. Iya. Pak Haji Edi Saputra. Betul. Kan bertugas kemarin di race control kan. Sebagai deputi. Di bawahnya Mike Webb. Oh, iya deputi race director dong berarti. Deputi race director. Nah, ini gue pengen ngobrol nih. Boleh. Sama Pak Haji. Boleh ya? Boleh. Kita ngobrol ya. Nanti lah. Kira-kira apa sih cerita suka, duka, yang menarik? Terus tahu apa sih yang mungkin ya saya juga nggak tahu gitu, mungkin dia bisa cerita gitu. Bahkan gue pengen tahu evaluasi apa aja sih yang dibutuhkan oleh sirkuit Mandalika agar bisa menggelar MotoGP Indonesia di bulan Maret lebih baik lagi dari tes MotoGP kemarin. Betul. Penasaran guys? Penasaran dong. Nanti kita ngobrol ya. Siap. Bang. Oke. Saya Kabudiansyah Bang dari Autores ID dan juga gridauto.com. Mohon pamit ya Bang. Dan saya Joni Mulia dari motorpesona.com. Turut pamit. Oke guys, see you. See you.